Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Benedikta Balok Seran akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pembuatan bioetanol dari tanaman jewawut atau Sateria italica dengan menggunakan metode hidrolisis asam. Bab 1 pendahuluan yang 1.1 latar belakang. Bioetanol merupakan suatu bentuk energi alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan sekaligus pemasok energi nasional. Bioetanol dapat diperoleh dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung amilum, sukrosa, glukosa maupun fruktosa. Selain itu, bioetanol juga memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan minuman yang beralkohol dan sebagai bahan baku fermentasi serta kosmetik, dan juga dimanfaatkan sebagai bahan cita rasa dan obat-obatan. Salah satu produk pangan lokal yang ada di Indonesia adalah jewawut, di mana jewawut atau millet merupakan jenis sereal yang berbiji kecil yang pernah menjadi makanan pokok Asia Timur dan Nusa Tenggara sebelum mereka bercocok tanam tumbuhan sereal lainnya. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, berapa konsentrasi gula produksi optimum sesudah hidrolisis asam encer? Yang kedua, berapa kadar konsentrasi dan persen rendemen tertinggi yang diperoleh dengan fermentasi? 1.3 Tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui konsentrasi gula produksi optimum hidrolisis asam encer. Yang kedua, untuk mengetahui kadar bioetanol dan persen rendemen tertinggi yang diperoleh dengan fermentasi. 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, peneliti mengharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik di dalam meningkatkan nilai ekonomis tanaman jewawut dengan memberikan informasi ilmiah mengenai kandungan ilmiah yang optimal dan juga sebagai substrat fermentasi untuk memproduksi etanol sebagai bahan bakar dan dapat memberikan harapan dalam pemenuhan kebutuhan energi bahan alternatif di masa yang akan mendatang. Bab 2 Tinjau pustaka. 2.1 Tanaman jewawut. Yang pertama, klasifikasi dari tanaman jewawut atau Sateria italica. Kingdom Plantae, Subkingdom Thrasiobiona, Division Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Commelinidae, ordo Cyperales, famili Poaceae, genus Setaria, dan spesies Sateria italica. Jewawut atau Sateria italica merupakan salah satu jenis serealia. Jewawut juga merupakan sumber bahan pangan ke-6 setelah gandum, beras, jagung, dan sorghum. Jewawut pernah menjadi makanan pokok Asia Timur dan Asia Tenggara sebelum budidaya padi dikenal. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai dengan 1.800 meter dari permukaan laut. Jewawut dapat hidup di daerah kering, panas, dan berpasir. Tanaman jewawut termasuk tanaman ekonomi minor, namun memiliki kandungan gizi yang mirip dengan tanaman pangan lainnya. Tanaman jewawut adalah tanaman semusim sebagai rumput yang ketinggiannya dapat mencapai 2 meter dan mempunyai nilai yang rapat dan berambut, dan juga bulirnya yang kecil, dengan diameternya hanya 3 mm. Bahkan masih ada yang lebih kecil lagi. Warna bulirnya yang beraneka ragam, mulai dari hitam, merah, ungu, sampai jingga kecoklatan. Tanaman ini termasuk hermaprodit, di mana bulirnya berbentuk menjorong dan bunga bawahnya steril sedangkan bunga atasnya hermaprodit. 2.2 Manfaat biji jewawut. Yang jewawut menempati urutan ke-6 sebagai tanaman biji-bijian
yang utama dan dikonsumsi sepertiga penduduk di dunia. Salah satu sumber utama penyedia energi yaitu protein, vitamin, dan mineral yang kaya akan vitamin B, terutama niacin, B6, dan folatin, serta asam amino esensial seperti isoleucin, leucin, fenil, alanil, dan treonin, serta mengandung senyawa nitrilosida yang sangat berperan menghambat perkembangan sel kanker, juga menurunkan resiko mengidap penyakit jantung. 2.3 Karakteristik kandungan biji jewawut. Kandungan nutrisi jewawut lebih baik dibandingkan dengan jagung dan beras. Kandungan gizinya meliputi karbohidrat 84,2%, protein 10,7%, lemak 3,3%, serat 1,4%, karbon 37%, vitamin C 2,5%, vitamin B1 0,4 dan vitamin B2 0,14. 2.4 Hidrolisis. Hidrolisis merupakan suatu reaksi kimia yang memecahkan suatu molekul menjadi dua bagian dengan penambahan molekul air dengan tujuan agar mengkonversi polisakarida menjadi monomer-monomer yang sederhana. Selain itu juga, satu bagian molekul memiliki ion hidrogen dan di bagian lainnya memiliki ion hidroksil. Proses ini juga bertujuan untuk memecahkan ikatan lignin dan menghilangkan kandungan lignin dan hemiselulosa. 2.5 Fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana dengan penguraian senyawa organik yang berfungsi untuk menghasilkan energi serta terjadinya proses pengubahan substrat atau bahan baku menjadi sebuah produk dalam kondisi anaerob. 2.6 Bioetanol. Bioetanol adalah bahan utama pembuatan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan sekitar seperti padi, jagung, sorghum, dan lain-lain. Karena proses penguraiannya mudah di lingkungan sekitar, aman dan hasil pembakaran bioetanolnya yang didapat adalah air dan karbon dioksida. Bioetanol juga merupakan cairan hasil fermentasi gula dari substrat karbohidrat atau selulosa dengan menggunakan bantuan mikroba. Proses ini dilakukan dengan menggunakan proses konversi lignoselulosa menjadi selulosa dengan beberapa metode. Bab 3 Metodologi penelitian. 3.1 Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rangkaian alat destilasi, autoklav, spatula, hot plate, piang statif, labu Erlenmeyer, corong kaca, gelas ukur, pipet volume, pipet tetes, termometer, klem, dan oven. Bahan yang digunakan biji jewawut, asam sulfat pekat, asam klorida, natrium hidroksida, natrium karbonat. 3.2 Rancangan penelitian. Tahapan proses pembentukan bioetanol dalam penelitian ini diawali dengan mengerus sampel jewawut, lalu dikeringkan hingga dihasilkan tepung jewawut yang halus. Lalu dilakukan proses penjemuran. Selanjutnya tepung jewawut dihidrolisis dengan menggunakan amilase dan glukoamilase. Kemudian hasil hidrolisis dilanjutkan dalam proses fermentasi menggunakan metode hidrolisis asam encer dengan variasi konsentrasi yang berbeda dan pada lama waktu fermentasi yang berbeda. 3.3 Prosedur kerja. Yang pertama, proses hidrolisis. Tepung jewawut sebanyak 900 gram dimasukkan ke dalam panci, lalu ditambahkan dengan aquades sebanyak 4.500 ml. Kemudian diatur pH untuk mengukur suhu destilasi sampai bioetanol terpisah. Yang kedua, analisis kadar bioetanol. Metode berat jenis. Yang pertama, metode berat jenis.
Pignometer kosong didinginkan dalam lemari pendingin sampai pada suhu 15 derajat Celcius. Kemudian ditimbang pignometer kosong tersebut. Lalu pignometer diisi dengan aquades, didinginkan pada suhu 15 derajat Celcius. Lalu ditimbang berat pignometer dengan aquades. Yang kedua, metode kromatografi gas. Pengujian kadar bioetanol dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi gas yang menggunakan instrumen gas kromatografi atau GC di dalam laboratorium. Ya baik, ini adalah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.